Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang dalam podcast kami yang sangat spesial pada hari ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu moderasi beragama. Perkenalkan, saya sendiri Winono Mawarni sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini, bersama dengan para tamu ahli yang sangat luar biasa yang akan menyampaikan secara komprehensif berkaitan dengan konsep moderasi beragama dan menggali bagaimana sikap yang inklusif, pemahaman yang mendalam, beserta dialog yang konstruksif yang harapannya dapat membawa kita menuju kesepahaman antar umat beragama. Pertama-tama saya akan membacakan biodata dari narasumber pertama, yaitu Bapak Muhammad Amiruddin, lahir di Kendal 26 Juli 1991. Pengalaman organisasi: Ketua UKM PSHT IAIN Wali Songo tahun 2013, Ketua KBMW IAIN Wali Songo 2013, Ketua GP Ansor Kecamatan Weleri periode 2018 sampai 2020, Ketua Karang Taruna Kecamatan Weleri periode 2018 sampai 2022, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ringin Arum periode 2022 sampai 2025, Sekretaris GMFKUB Kabupaten Kendal periode 2022 sampai 2026, Sekretaris Lindo Aji Kabupaten Kendal periode 2020 sampai 2025, Sekretaris PRNU Tejorejo periode 2022 sampai 2025, Sekretaris Takmir Masjid Nurut Taqwa periode 2013 sampai 2027, Pengurus PSHT Kabupaten Kendal periode 2022 sampai 2026, Pengasuh Majelis Taklim Baitul Mu'in. Kemudian saya akan membacakan dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Pendeta Muda Theodorus David Pamungkas, beralamat di Jalan Tempel RT 4 RW 1 Desa Bumbi Ayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Tempat tanggal lahir Semarang 6 Juni 1984. Pendidikan umum terakhir SMU Masehi 1 PSAK. Pendidikan Teologi S1 STT Abdil. Riwayat pendidikan 1998, lulus SD di SDN Bululor Semarang, 2001 lulus SLTPN 25 Semarang, 2004 lulus SMU Masehi 1 PSAK Semarang, 2007 diploma misi non gelar di STT Abdil Ungaran, 2014 lulus S1 Teologi di STT Abdil Ungaran. Kemudian riwayat pelayanan tahun 2006 sampai 2007, pelayanan di GTPI Pahit Kaltim periode 2013 sampai 2015, pelayanan di GKRI Comal 2015, pelayanan di Riau 1 bulan periode 2015 sampai 2016, STT Abdil sebagai Humas dan Biro Pendidikan Lapangan 2016 akhir sampai sekarang, pelayanan di GKMI Sola Gratia Cabang Weleri. Kemudian riwayat organisasi: pernah menjadi Ketua Permasa STT Abdil periode 2018 sampai sekarang, menjadi Sekretaris Bamaknas Kecamatan Weleri 2018 sampai sekarang, menjadi Wakil Ketua GMFKUB Kabupaten Kendal atau Generasi Muda Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Berikut cuplikan podcast kami. Bagaimana kabarnya Bapak Amir? Baik, Mbak Moderator. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Teo gimana kabarnya? Pangestune stabil, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Langsung saja nggih Pak, pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama akan ditujukan kepada Bapak Amir. Sebelumnya moderasi beragama ini salah satu program dari Kemenag, yaitu adalah sebuah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Menurut Bapak sendiri, moderasi beragama itu apa sih? Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber, saudara saya, sahabat saya dan guru saya, Bapak Theo. Beliau ini termasuk pendeta muda tauladan kita semua ya, dalam hal keberagaman. Dan moderator yang hari ini nampak lebih cerah, dan seluruh jajaran tim KKN UIN Wali Songo Semarang. Tadi sudah disampaikan bahwasanya hari ini kita akan membahas terkait dengan moderasi beragama. Ini materi yang sangat menarik yang harus kita gelorakan sebagai anak bangsa, khususnya kaum milenial. Tadi disampaikan bahwa moderasi beragama itu bagaimana sih sebenarnya. Jadi
dalam pemerintahan khususnya yang diinisiatori oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu memang moderasi beragama sampai saat ini masih sangat relevan diaplikasikan di masyarakat kita. Karena apa? Menurut paradigma masyarakat bahwa moderasi beragama itu cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktekkan oleh anak bangsa. Artinya di sana secara garis besar bahwa moderasi beragama itu kita kampanyekan toleransi yang selama ini dewasa ini memang banyak orang yang beragama namun terlalu ekstrim. Nah ini dengan adanya moderasi beragama ini sangat tepat sekali kita sebagai kaum milenial, kaum muda khususnya ini harus bagaimana caranya mengkampanyekan bahwasanya moderasi beragama itu bukan hal yang asing bagi kita. Namun harus kita perbedaan itu sunatullah sudah sejak dulu. Namun bagaimana caranya kita bisa dengan perbedaan itu kita bisa jadikan sebagai kebersamaan. Ini sangat menarik sekali. Nah, untuk kaitannya dengan moderasi beragama, ini sebanding dengan dulu kalau kita flashback zaman Rasulullah SAW itu tentang Piagam Madinah. Kalau kita pernah mendengar Piagam Madinah itu secara garis besar sama, bahwasanya moderasi beragama itu tidak jauh berbeda dengan Piagam Madinah itu. Saat itu di sana Rasulullah beserta para sahabat bersama-sama ada di Madinah itu tidak lain dan tidak bukan membebaskan kaum agama lain ini untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sama. Nah, selain itu juga sekarang ada bahasa Islam Nusantara. Ini sepadan dengan sebenarnya moderasi beragama itu. Karena apa? Budaya di Indonesia khususnya di timur itu sangat baik kita terapkan. Memang kita tidak menampik ketika ada budaya luar, artinya budaya luar yang positif. Karena kita sebagai manusia, anak bangsa, walaupun kita berbeda, ini contoh kecil saja saya dengan Pak Teo ini kita berbeda, dalam arti berbeda agama. Namun kita tetap dalam hal konteks anak beragama, anak bangsa ini kita selalu bersama. Ini tidak menjadi masalah. Saya rasa itu. Ya baik, sangat menarik sekali nggih. Iya. Kemudian Bapak Teo ada tanggapan lain mengenai moderasi beragama? Ya, sedikit ya merupakan sebuah refleksi di mana seringkali ketika orang yang mungkin mendengar istilah moderasi beragama itu kok seolah-olah sesuatu yang bagaimana gitu ya. Tetapi kalau kita mencoba untuk melihat sebuah tujuan yang besar itu kan, nah saya itu mendapatkan sebuah refleksi moderasi beragama itu sesungguhnya seni merayakan kehidupan. Seni merayakan kehidupan dalam rangka menghadirkan kedamaian, ketentraman dan keharmonisan. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat moderasi beragama ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mungkin seolah-olah kok menakutkan, itu kita gagal paham gitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa sesungguhnya moderasi beragama itu merupakan seni kehidupan untuk seni merayakan kehidupan, untuk menghadirkan nilai-nilai atau menghadirkan ketentraman, keharmonisan dan kedamaian. Nah, itu diwujud nyatakan ya mungkin ya dengan keterbukaan kan gitu. Di mana kita tidak lagi atau tidak terjerumus dalam konsep berpikir penghayatan keagamaan yang dangkal itu tadi. Mungkin tambahannya seperti itu. Jadi secara garis besar memang ini komitmen kebangsaan bersama bahwasanya kita harus menjunjung tinggi keberagaman, kita harus menjunjung tinggi toleransi, penolakan terhadap bentuk kekerasan dalam kutip agama ini sangat tidak boleh.
Karena itu moderasi beragama, saya pikir kita khususnya pada hari ini sepakat bahwa penting moderasi beragama itu, dan harapannya Menghadirkan setelah beragama. di Kementerian Agama Nasional ini harus turun ke wilayah, ke kabupaten, bahkan ke tingkat desa yang memang itu menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya rasa seperti itu. Ini komitmen kebangsaan kita, moderasi beragama itu. Iya. Ya. Lanjut nggih. Ya. Siap. Pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Theo. Seperti yang tadi sudah dikatakan pada Bapak Amir, nggih. Moderasi beragama itu sebuah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Tak jarang juga kita menemukan orang yang radikal gitu terhadap moderasi beragama. Menurut Bapak itu langkah moderasi beragama ini yang tepat apa untuk menekankan itu? Ya, jadi kita harus pahami dulu fakta yang tidak bisa terelakkan adalah bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang majemuk, bangsa yang di dalamnya ada perbedaan. Ini dulu. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat bahwa perbedaan, kemajemukan ini merupakan satu kesatuan di dalam kehidupan kita, maka itu artinya bahwa kita harus mencoba untuk menghayatinya. Nah, itu menghayati keberagaman dan perbedaan itu. Perbedaan dan keberagaman itu tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita hayati. Lalu yang menjadi pertanyaannya gini, bahwa lalu dengan cara apa kan gitu? Nah, menurut saya bahwa dengan moderasi beragama ini merupakan sesuatu yang sangat prinsip, yaitu karena dari moderasi beragama itulah kita sama halnya menyelamatkan bangsa. Itu tadi, menyelamatkan bangsa dari bahwa ya perbedaan, keberagaman itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat manusia, di mana satu dengan yang lainnya itu bisa saling melengkapi gitu. Jadi sekali lagi bahwa moderasi beragama itu merupakan suatu keharusan dalam konteks bangsa Indonesia ini. Bapak Amir, apakah ada tambahan? Iya, jadi kalau kita kembali ke apa yang menjadi tujuan moderasi beragama, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan. Nah, di dalam Quran surat Al-Imran itu kan sudah jelas ayat 103 itu janganlah kita bercerai-berai. Dalam arti tadi yang sudah disampaikan bahwa walaupun kita berbeda-beda, namun bagaimana caranya kita menanggapi hal itu. Jangan sampai kemudian perbedaan itu menjadi cerai-berai. Ini sangat tidak diperbolehkan oleh, saya yakin agama apapun tidak memperbolehkan hal-hal demikian. Karena memang ketika kita bercerai-berai itu artinya kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya masing-masing. Saya yakin setiap agama itu kan menganjurkan hal yang baik, hal yang bersama-sama, hal yang kerukunan dan seperti itu. Ya, saya rasa demikian. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Theo. Bagaimana peran pemimpin agama dalam mempromosikan moderasi beragama dan apa tantangan yang mereka hadapi? Ya, sesungguhnya peran yang sangat besar seorang pemimpin itu mampu menghadirkan atau sebenarnya menjadi sebuah penggerak moderasi beragama. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu merupakan pribadi yang menjadi tauladan, gitu. Menjadi pribadi yang diteladani. Dan biasanya kalau perkataan ulama itu apa yang dikatakan itu biasanya itu memiliki satu pengaruh yang besar. Jadi pemimpin agama ini merupakan satu memiliki kekuatan penting untuk mempromosikan moderasi beragama. Nah, oleh sebab itu pemimpin agama itu harus sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh mempromosikan ini tadi,
bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar ya mungkin hanya nyuwun sewu perkataan-perkataan pemanis, tetapi ini menjadi satu keharusan dan ini serius sekali. Nah, untuk mewujud nyatakan itu, untuk mempromosikan itu, paling tidak ada 3 hal yang menjadi dasar sesungguhnya. Yang pertama itu menekankan nilai-nilai agama dengan benar. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena seorang pemimpin agama itu memiliki suatu tanggung jawab untuk menerjemahkan teks suci untuk dapat dinikmati atau dihayati oleh umat. Nah, menekankan nilai-nilai agama yang benar ini ya tentunya contohnya kita tidak bisa untuk menafsirkan teks itu dengan letterlek. Ini penting sekali. Ketika menafsirkan teks itu dengan letterlek, maka itu akan terjadi kerancuan. Karena teks itu biasanya tidak bisa dilepaskan dengan konteks. Itu yang pertama, yaitu menekankan nilai-nilai agama dengan benar dan tepat. Terus yang kedua, yaitu melalui sebuah pengalaman perjumpaan. Pengalaman perjumpaan dalam perbedaan. Nah, saya itu punya pengalaman. Ketika saya itu melayani di GKRI Comal, saya itu ketemu seorang bapak ibu yang itu menjadi bapak ibu angkat saya. Dan menariknya, bapak angkat saya ini seorang haji. Dia tahu betul bahwa saya itu waktu itu calon pendeta. Kebetulan di warung, dan justru sebaliknya, saya kalau sakit itu yang ngeroi itu ibu angkat saya gitu. Ibu angkat saya, terus yang mijet itu malah justru bapak angkat saya, seorang haji. Dan tahu betul bahwa saya waktu itu calon pendeta. Nah, dari sini apa? Ini pengalaman perjumpaan yang indah sebenarnya. Nah, ini juga menjadi sebuah penekanan yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tekankan kepada umat kami, jemaat kami, bagaimana kita itu bisa mencoba untuk memahami orang lain. Itu. Nah, itu pemimpin itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Terus yang ketiga, yaitu hadir sebagai garam dan terang di tengah-tengah ketegangan. Nah, ini yang seringkali lupa, yang seringkali kita itu terseret salah satu pihak. Itu tadi. Salah satu pihak, si A kita terseret si A, si B kita terseret si B. Nah, maksudnya gini, ketika seorang pemimpin itu menjadi terang dan garam, kita tahulah garam itu kan untuk memberikan rasa. Ya kan, kalau sayur tanpa garam itu kan rasanya kayak apa? Hambar, ya kan? Biasa masak. Ya, kan gitu ya. Tetap begitu juga sebaliknya. Ketika dalam ruangan tidak ada terang, yang ada adalah kegelapan. Nah, begitu juga dalam realitas kehidupan kita. Seorang pemimpin itu harus menjadi garam dan terang, yaitu mampu menghadirkan dirinya, dirasakan orang lain, dan dari kehadirannya itu orang mendapatkan terang itu. Nah, saya percaya dari sinilah maka akan ada satu keindahan di dalam kehidupan itu tadi lah. Cuman yang menjadi tantangannya adalah bahwa ini ya mungkin sisi lain manusiawi. Tantangannya adalah bahwa seorang pemimpin itu terjebak dalam klaim kebenaran. Ya, klaim kebenaran karena yang mampu menafsirkan teks itu tadi. Nah, oleh sebab itu, yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa setiap kita itu pasti punya kebenaran, yang tentunya kita nggak bisa memaksakan kebenaran saya paksakan ke Pak Amir, meskipun Pak Amir itu senior saya di Beleri ini. Begitu juga sebaliknya, Pak Amir nggak bisa memaksakan kebenarannya, dan absolutisme inilah yang seringkali menjadikan kegaduhan, bahwa saya itu merasa tafsiran saya yang paling hebat. Kan gitu, tafsiran saya yang paling benar. Klaim-klaim kebenaran absolut inilah yang seringkali ini yang menjadi tantangan terbesar.
seorang pemimpin, sehingga tidak mampu menerjemahkan di dalam kehidupan umat dengan benar juga. Itu kurang lebih pemimpin itu harus seperti itu. Ini sebuah pergumulan gitu. Begitu. Ya, saya sedikit menambahi ya. Tadi sudah banyak hal secara komprehensif disampaikan Pak Theo. Jadi pemimpin itu memang panutan. Kalau di dalam bahasa kita kan ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu penerus, orang yang menyampaikan pesan-pesan agama lewat nabi, kemudian diteruskan lewat ulama para kiai. Kalau di agama kita Pak Theo, mohon maaf ya. Iya, siap. Kemudian hemat saya ini kalau pemimpin agama itu jangan sampai mudah terpengaruh. Iya. Kalau bisa kita mempengaruhi hal apa? Hal yang baik, hal yang positif, hal-hal yang sudah diajarkan oleh agama masing-masing. Kemudian kita pengaruhi kepada jamaahnya masing-masing. Betul. Nah, ini kemudian tadi Pak Theo di daerah Pemalang, Comal Iya, berarti betul, Pemalang ya. betul. Kalau saya di daerah Semarang saat itu awal saya masuk kuliah Pak Theo, belum tahu mana yang ada makanan enak dan lain sebagainya. Satu kali tempo itu saya pernah kena nasib. Itu kena mau kuliah, saya buru-buru ban bocor. Nah, setelah dikasih tahu sama orang yang saya nggak kenal sama sekali saat itu, nampaknya 2000 saya awal, berarti sekitar 2010. Semoga beliau selalu dalam lindungannya ya. Saat itu saya ban bocor, kemudian tidak hanya dikasih tahu, bahkan diantar, didorong itu dulu. Didorong, kemudian setelah kita selesai, masnya kuliah di mana dan lain sebagainya, saya menjawab saya kuliah di IAIN. Kemudian saya banyak di ngalian saudaranya gitu. Terus akhirnya menyampaikan hari Minggu itu saya ada kuliah tambahan. Kemudian beliaunya, lah bapak mau kemana? Saya mau ke gereja. Saya kaget itu. Wah, luar biasa. Kalau Pak Theo tadi mungkin di Pemalang merasakan hal yang sama, saya juga sampai detik ini saya masih punya kontaknya, walaupun jarang ini interaksi, cuma ya kita saling mendoakan lah, alangkah lebih baiknya ketika hal-hal demikian itu bisa kita turunkan ke anak-anak didik kita, khususnya ke para jamaah kita. Iya. Itu Berbagi pengalaman Iya. itu. Ya, pentingnya toleransi nggih Pak. betul. Iya. Lalu lanjut nggih pertanyaan selanjutnya. Untuk Bapak Amir, Iya. bagaimana cara masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam promosi moderasi beragama di lingkungan sehari-hari mereka? Iya, ini pertanyaan yang menyambung dengan yang tadi sebenarnya. Bagaimana peran pemimpin agama kemudian sekarang ke masyarakat kayak gitu kan. Tentu ini tidak lepas dari para pemimpin pemangku kebijakan ataupun Betul. ulama umaro ini harus bersatu. Kenapa? Nah, endingnya ini agar moderasi beragama tujuannya ini bisa terrealisasi. Kemudian setelah diberitahu bahwa moderasi beragama itu sangat penting, saya yakin masyarakat secara tidak langsung bisa menyampaikan pesan-pesan itu ke masyarakat sekitar. Jadi di sini khususnya di dusun ini yang kecil Pak Theo, Mbak Mawar ya, bahwa dusun ini tidak besar. Namun kemarin pada tanggal 14 Agustus tahun kemarin bahwa ini ditetapkan, dicanangkan menjadi kampung Pancasila. Bukan hal yang kemudian tiba-tiba mak bedundu bahasanya, tidak. Namun karena di dusun ini kita berbeda namun bersama. Belakang rumah saya juga nuwun sewu beda agama dengan saya. Namun seringkali kita tukar lauk itu sudah biasa. Bahkan ya bukan saudara, tapi karena tetangga ya baiknya bagaimana kita sama-sama tahu. Kemudian ketika ada musibah, ada hajatan, itu kita seringkali saling membantu. Nah, hal-hal demikian inilah yang harus terus kita gelontorkan, yang harus kita kampanyekan ke generasi berikut kita. Yang penting generasi saat ini, kita sebagai mungkin yang ada di depan saat ini kan, ini bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan dan menyampaikan pesan-pesan baik ini untuk disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Jadi peran
pemimpin agama, peran pemimpin masyarakat ini sangat penting sekali agar masyarakat itu tidak perlu kita menyampaikan terus. Namun secara otomatis saya aku yakin bahwa ketika hal-hal itu kok sering disampaikan, pasti masyarakat juga akan meniru dengan kita kayak gitu. Saya rasa itu Pak Teo. Pak Teo ada Iya. tambahan lagi? Kalau bicara tentang masyarakat, itu saya itu kok malah muncul sebuah eh, pemikiran dan sekaligus perenungan. Kalau kita melihat di Weleri, Kendal, khususnya di Weleri dan sekitarnya itu, seni tradisional ini memiliki satu pengaruh yang besar. Contohnya gini, ketika ada seni barongan, kan, seni tradisional barongan, itu yang datang itu berbagai macam kalangan, ya kan, dari anak-anak, orang menginjak remaja sampai orang-orang tua. Dan yang menarik adalah bahwa di situ sudah kumpul semua. Nggak mungkin bertanya, "Oke, agamamu apa?" Kan nggak mungkin. Tapi fokusnya adalah di acara seni tradisional itu. Nah, artinya gini, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah momentum untuk bagaimana tanda kutip melibatkan masyarakat untuk mengkampanyekan moderasi ini tadi. Saya tidak tahu apakah mungkin Pak Amir punya ini ada semacam waktu-waktu tertentu yang itu bisa dijadikan alat untuk menyampaikan sebuah pesan perdamaian itu tadi. Nah, itu sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar. Gitu. Bahkan anak saya itu sejak kecil itu sudah mintanya itu nonton barongan terus itu. Iya, sampai sekarang, dan bahkan umpamanya dapat informasi acara 1 bulan yang akan datang. Setiap hari itu sudah ditanyakan. Ini tanggal ini kapan ya? Ini sudah tanggal berapa ya? Besok ada acara barongan. Artinya apa? Di sini saya melihat bahwa seni tradisional barongan dalam konteks di Kabupaten Kendal, khususnya di Weleri dan sekitarnya, itu memiliki pengaruh dan momentum sebenarnya untuk masyarakat itu terlibat dalam mengkampanyekan toleransi, perdamaian, kerukunan, dan sebagainya. Jadi seni tradisional ini menjadi alat untuk memberikan sebuah nilai perdamaian kepada masyarakat. Itu. Ya. Lanjut nggih. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya akan ditujukan kepada Bapak Amir. Bagaimana pendekatan pendidikan dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama pada generasi muda? Iya. Jadi ada pepatah yang mengatakan rubahlah nasibmu dengan pendidikan. Ini sangat tepat sekali bagi saya. Karena pendidikanlah yang kelak akan menjadikan kita menentukan arah kita mau kemana, mau dibawa kemana. Betul. Ya, dengan pendidikan itu, ketika kita misal kita ahlinya di bidang otomotif ya ke SMK, kita ahlinya di bidang lain, kita sekolahnya di SMK kejuruan, ada masing-masing kejuruan. Nah, itu kalau di SMK, kemudian selanjutnya di pendidikan yang lain, baik pendidikan agama, pendidikan formal ataupun non formal, itu saya yakin tidak ada para pendidik, para guru, para ustadz, para yang lain itu menyampaikan untuk melakukan hal yang tidak baik. Terkecuali kita ramai di sebelah barat itu yang sekarang sedang ramai, ya ini kita tidak akan membahas itu. Namun setidaknya pendidikan itu selain bisa merubah masa depan kita, juga bisa merubah paradigma kita ke depan. Nah, di dalam pendidikan itu sangat penting berkaitan dengan bagaimana penanaman kita untuk moderasi beragama itu. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, berbicara moderasi beragama, ini sebenarnya tepat. Anak itu kadang ketika nuwun sewu ini di rumah disampaikan, dinasihati sama orang tua itu kadang malah tidak mau, bahkan malah melawan. Ini banyak sekali. Nah, di guru, di pendidik, di sekolahan, di kampus, apalagi sekolahan tingkat paling bawah di TK, itu anak dikasih tahu gurunya
pelajaran apapun itu pasti akan terekam bahkan sampai dewasa. Nah, ini peran pendidik sangat penting ketika menyampaikan bagaimana caranya kita bisa menghargai orang lain, bisa menghargai sesama beda agama, beda keyakinan. Jadi sangat penting sekali di tempat pendidikan itu untuk menerapkan bagaimana caranya agar moderasi beragama itu bisa dimasukkan ke sekarang kan ada materi, ada pelajaran budi pekerti kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan sangat relevan sekali, sangat tepat sekali ketika hal-hal itu dimasukkan ke dalam pendidikan. Nah, saya juga di sini sebagai pendidik, jadi bagaimana caranya kalau konsep saya ini memang lebih mementingkan ke seperti yang disampaikan kalau Nabi diutus di muka bumi ini kan liutami makarimal akhlak kayak gitu kan, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ini yang paling utama, adab ini kan yang paling utama dibandingkan ilmu kan kayak gitu. Orang ilmunya setinggi langit misalnya, ada pepatah seperti itu. Namun tidak punya adab, pasti banyak orang yang tidak menghargai. Namun ketika sebaliknya mungkin IQ-nya di bawah, ya tidak di bawah standar lah, namun adabnya sangat luar biasa. Ini saya yakin orang lain itu akan jauh lebih menghargai daripada itu, karena memang lebih baik kita mengutamakan adab daripada ilmu. Ya, ilmu penting karena orang bisa merubah dunia ini juga dengan ilmu. Ya, di dunia ataupun kelak setelah kita dipanggil itu kan ilmu itu tadi. Namun yang jauh lebih penting adalah adab. Nah, adab inilah yang kemudian harus digencarkan terus di tempat-tempat pendidikan itu. Lanjut nih Pak, ada pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada Bapak Theo. Bagaimana moderasi beragama berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama? Ya, kalau menurut saya bahwa moderasi beragama itu merupakan sebuah upaya untuk tanda kutip melindungi HAM, sebenarnya gitu, dan kebebasan beragama. Dan itu pun sesungguhnya itu sudah diatur dengan Undang-Undang Dasar 45 dan spirit Pancasila. Jadi artinya bahwa kalau kita mencoba untuk merenungkan kembali, moderasi beragama itu memang tidak bisa dilepaskan dengan HAM dan juga tidak bisa dibenturkan dengan HAM. Karena moderasi beragama itu merupakan sebuah upaya untuk melindungi, justru sebaliknya melindungi HAM. Contoh kecil ya terjadi radikalisme dan sebagainya itu tadi, dan itu kan sebenarnya entah disadari maupun tidak disadari itu kan juga melanggar HAM kan gitu. Nah, maka moderasi beragama itu merupakan ya upaya sekaligus untuk melindungi HAM itu tadi. Oke Pak, itu kan tadi ya Pak berkaitan dengan radikalisme itu ya. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai jika terjadi radikalisme di hadapan Bapak itu harus bagaimana begitu? Nah, sebenarnya gini, kalau menurut saya itu mereka itu harus dalam sebuah proses pendekatan. Itu. Kenapa? Mungkin bisa jadi orang-orang tersebut juga merupakan korban. Gitu, korban dari apa yang diyakininya. Nah, jadi nggak bisa juga kita kita tanda kutip menjauhi mereka, itu nggak bisa. Tetapi ya mungkin ada satu upaya untuk mendekati mereka, dan itu pemerintah sebenarnya sudah menjalankan itu. Itu tadi. Mungkin ada dari Bapak Amir ada. Jadi berkaitan dengan itu, kadang orang itu kan bukan salah paham, tapi pahamnya yang salah. Ya, ketika memahami sesuatu itu dengan tidak benar atau pahamnya salah itu tadi kan akan muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian muncul semacam radikalisme dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian muncul kok harus ada moderasi beragama sih? Nah, itu kan berawal dari karena seringnya muncul konflik sosial. Itu yang pertama, yang bernuansa agama. Ini kan yang terjadi di masyarakat
kita yang dalam hal itu tadi. Nah, selain itu juga munculnya moderasi beragama itu kan karena adanya potensi yang mengakibatkan tindak kekerasan dan korban sampai ada korban. Ini kan hal-hal yang tidak kita inginkan, Betul. baik di dunia masyarakat sehari-hari ataupun secara nasional, secara kepemerintahan. Nah, kemudian potensi mengakibatkan pembelahan sosial. Ini yang jangan sampai terjadi. Pembelahan sosial ini bil makna ya kita misalnya tidak sama. Saya beda pilihan dalam Iya. arti pilihan entah partai, entah apapun, entah agama. Ketika tidak sama kok kemudian ada benturan sosial. Ini kan jangan Iya. sampai terjadi. Iya. Nah, padahal kita bolehlah istilahnya berbeda pandangan. Itu sudah yang wajar. Kadang dalam satu lingkup keluarga kita punya anak 2, punya anak 3 saja, ketika mau diajak ayo kita nanti malam makan malam kemana, pasti Betul. kadang beda kan. Betul. Saya pengennya ke rumah makan A, saya pengennya ke Rumah makan angkringan. B. Nah, ini kan beda-beda. Ini dalam satu keluarga, apalagi yang sifatnya lebih besar secara masyarakat. Nah, ini namun kita harus bisa tadi memang benar sekali harus ada pendekatan-pendekatan secara khusus dengan orang-orang yang mungkin sudah terlanjur radikalisme itu tadi. Namun jika kita kok tidak mampu ya minimal kita mendoakan agar Iya, segera betul. setia kepada Pancasila, setia Iya, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Pancasila itu kan sudah final bahwa sudah dirumuskan, sudah ditelaah, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu tokoh kan kayak Iya. gitu. Ya, Oke. cuman kan sayangnya gini Pak ya, bahwa apa namanya konsep yang sudah apa namanya mendarah daging di Iya. dalam kehidupan manusia itu bahwa yang namanya radikal atau katakanlah konteks dalam ini adalah oknumnya lah ya. Itu seolah-olah sampah kan gitu. Iya. Sehingga harus diperangi Iya. dalam konteks secara jasmaniah dan sebagainya. Lah ini memang memprihatinkan. Kenapa? Karena ketika tanda kutip negatif dibalas dengan negatif, nanti akan muncul negatif juga. Iya. Dan itu akan terus-menerus terjadi gitu. Dan itu juga juga bahaya juga di dalam keberagaman, bahaya di dalam ini tadi kerukunan dan sebagainya. Ini tadi. Sampai guys. Iya. Lanjut guys ke pertanyaan yang berikutnya ditujukan kepada Bapak Amir. Menurut Bapak itu seperti apa sih pemahaman agama yang dianggap moderat itu? Ya, jadi kita harus bisa memahami terlebih dahulu antara moderasi bahasanya hampir sama, namun kan ya tetap berbeda. Artinya begini, tentang moderasi beragama tadi sudah disampaikan banyak. Kemudian kali ini kita akan menyampaikan berkaitan dengan moderat. Ya kita kan ada bahasa seperti ini. Agama yang harus moderat, harus mengikuti era global dan lain sebagainya. Ya pada intinya memang kita tidak boleh kemudian intoleransi. Ini kan hal-hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, pemahaman agama dianggap moderat itu ya saya rasa kalau sekarang di Islam itu ada Islam Nusantara yang dimana ya walaupun kita mungkin para tokoh-tokoh kita dahulu itu mengampu atau mencari ilmu di beda negara, namun yang dibawa ke negara kita itu bukan budayanya, yang dibawa adalah ilmunya kayak gitu. Karena apa? Ketika kita membawa budaya orang lain ke budaya kita, ini pasti akan berbeda. Kalau ilmunya itu kan ilmu agama sama, artinya agama Islam, agama non-Islam itu kan kalau kan tidak jauh berbeda dalam artian kayak gitu. Nah, ini dulu Wali Songo datang ke Pulau Jawa khususnya membawa ajaran Islam khususnya. Ini kan memang melihat situasi dan kondisi, tidak memaksa. Kalau kita belajar dulu di sejarah peradaban Islam, sebelum era Wali Songo membawa misi untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, di negara Indonesia khususnya. Ini kan sangat
kesulitan karena tidak bisa memahami kondisi situasi yang ada di Iya. sekitar ini. Kemudian Wali Songo membawa misi agama ke Nusantara, ke Indonesia ini kan dengan mudahnya karena apa, bisa melihat situasi dan kondisi masyarakat Jawa itu seninya apa, wayang misalnya, dengan pagelaran wayang. Kemudian di dalamnya diisi dengan apa yang akan dituju. Contoh kecil tadi disampaikan Pak Teo, ada seni barongan. Nah, itu kan semua kalangan bisa masuk. Nah, Iya. nah kita sebagai moderat seperti itu. Contoh kecil, dulu Wali Songo membawa rebana, ada rebana. Nah, saat itu mungkin para masyarakatnya seneng ngaploi temennya dan lain sebagainya, dialihkan ke ada rebana. Nah, ini hal-hal ini harus, walaupun ada sebagian masyarakat, sebagian golongan nuwun sewu, mohon maaf, yang itu tidak boleh, itu bid'ah, itu zaman Nabi tidak ada. Hal-hal seperti itu pasti ada. Coba sekarang HP dan lain sebagainya. Ini kan zaman dulu nggak ada. Nah, ini kita harus benar-benar moderat, harus bisa mengikuti zaman, namun yang tentu tidak lepas dari apa yang diajarkan. Nah, ini penting. Jadi kita harus bisa menerima. Kalau di bahasa mungkin saya itu, kenapa kok lengan baju kemudian harus lebar, ini kan harus bisa masuk ilmu dari mana saja, dari guru siapa saja. Namun kita tidak bisa, jangan harus menelan mentah-mentah ketika itu tidak sesuai. Kan Iya, kayak gitu. betul. Harus kita telaah dulu, kemudian aplikasikan dan diajarkan. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada Bapak Teo. Menurut Bapak, seberapa penting sih moderasi beragama ini, mengingat negara ini masih banyak perbedaan? Gitu. Kalau menurut saya bahwa moderasi beragama itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan bahkan suatu keharusan di mana kita harus memperjuangkan itu. Gitu. Karena apa? Karena sejak awal tadi sudah disampaikan bahwa di Indonesia itu kan banyak perbedaan, keanekaragaman, keberagaman dan lain sebagainya, dan itu sesungguhnya tidak bisa dipertentangkan dan tidak boleh dipertentangkan, tetapi saya tekankan untuk dihayati itu tadi. Nah, karena perbedaan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan itu untuk saling melengkapi. Itu tuh digambarkan itu seperti tubuh kan, itu banyak anggota kan itu. Lah nggak mungkin mata akan mengatakan semua di antara ini hanya aku yang paling berharga. Begitu juga sebaliknya, tangan juga nggak bisa berkata bahwa mata kamu nggak punya ini peran penting, aku yang punya peran penting. Nah, ketika kita melihat itu akan terjadi kekacauan itu tadi. Dan moderasi beragama itu sesungguhnya menyadarkan kita bahwa kita itu saling melengkapi, gitu loh. Saling melengkapi dan diakui dan tidak diakui itu saling membutuhkan, ya kan? Kita nggak bisa yang tadi ilustrasi tubuh itu tadi, mata tetap membutuhkan tangan, tangan membutuhkan kaki, dan itu semuanya berjalan gitu. Jadi sekali lagi moderasi beragama itu sekaligus menyadarkan kita bahwa kita itu saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan untuk membangun sebuah keharmonisan dan perdamaian di NKRI. Itu jadi amat sangat penting tadi. Mungkin Bapak Amir ada tambahan? Ya, jadi memang berkaitan dengan yang tadi disampaikan bahwa pentingnya moderasi beragama jelas sangat-sangat penting. Karena apa? Ketika kita tidak mengaplikasikan itu, moderasi beragama itu kan secara tersurat. Tersiratnya ya sebenarnya kalau di sini nih, di lingkup Sono Tejorjo ini sudah mengaplikasikan itu. Kemudian kita yang ada di depan ini tentunya ya harus mendorong terus untuk terus hal-hal yang baik ini terus dilakukan. Jangan sampai malah yang di depan dalam artian para tokoh ini malah memisahkan. Ini hal-hal yang jangan sampai terjadi. Karena apa? Ketika hal itu kan sangat
luar biasa, sangat penting. Ketika itu kok tidak bisa terjalin lagi, ini kan kita repot, khususnya yang ada di pemangku kebijakan itu tadi. Ya, demikian. Demikian ya. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan ditujukan kepada Bapak Amir dan Bapak Theo. Menurut Bapak relevan atau tidak sih konsep moderasi beragama ini dengan agama Bapak masing-masing ya? Mungkin Bapak-bapak bisa contohkan keterkaitan moderasi beragama dengan agama Bapak masing-masing. Iya. Jadi saya sedikit saja Pak Theo, nanti bisa ditambahi berkaitan dengan relevankah apa tidak, pentingkah apa tidak berkaitan dengan moderasi beragama. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa agama manapun saya yakin mengajarkan agar kita saling rukun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu kan jangan kita kemudian bahkan sampai bercerai-berai, itu jangan sampai. Nah, kemudian kalau di konteks ini di sini wilayah yang jenengan sekarang tempati itu sudah sejak dulu ini memang bahkan di sini kan tidak hanya satu agama, kebudayaannya juga masih ada, penghayat kepercayaannya juga ada di sini itu. Jadi kita welcome, silahkan. Yang terpenting lakum dinukum waliyadin itu tadi, agamamu agamamu, agamaku. Yang penting tidak saling mengganggu. Bahkan kalau bisa dengan kapasitasnya masing-masing bisa saling membantu ketika ada hal-hal yang perlu dibantu. Ini saya rasa nggak masalah dan harus kita di awal saya sampaikan kampanyekan terus hal-hal seperti ini. Karena itu sangat mahal harganya ketika kita sudah terjalin dengan baik, kemudian malah justru ada ini yang dikhawatirkan kan kadang ada oknum yang tidak senang kemudian ingin memperkeruh. Ini yang harus kita counter kayak gitu. Saya rasa itu Pak Theo. Iya. Menarik sekali ketika saya itu mencoba untuk menggumuli teks-teks Alkitab itu ya. Itu ternyata sudah puluhan bahkan ratusan atau ribuan tahun itu sudah berbicara tentang ya untuk membangun sebuah moderasi dan sebagainya, kerukunan, keharmonisan dan sebagainya. Yang pertama di dalam teks kami itu ada teks yang mengatakan bahwa hidup rukun itu mendatangkan berkat. Gitu. Terus yang kedua yang mendasari dalam penghayatan hidup iman kami itu yang namanya kasih. Nah, kasih itu ternyata itu sesungguhnya upaya wujud nyata dari memanusiakan manusia. Ini tadi. Lalu yang menjadi pertanyaannya gini, bahwa kasih itu diwujud nyatakan itu dengan seperti apa? Nah, ini ada kaitannya. Paling tidak itu ada 4. Ada 4 di mana kita boleh belajar tentang kaitan kasih dengan moderasi beragama. Yang pertama di teks kami juga mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuatlah baik. Gitu. Artinya apa? Artinya yang tadi di awal saya sampaikan, ketika orang melakukan kejahatan atau sesuatu yang negatif, nggak boleh kita membalasnya. Karena apa? Karena itu tidak akan pernah selesai. Tetapi doakanlah. Bayangkan, itu mendoakan. Bayangkan kalau jenengan dicubit, ini bicara manusiawi ya. Kalau dicubit aja jangankan untuk mendoakan, lihat orangnya aja kan males. Ya. Ini ternyata luar biasa sekali. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi doakanlah gitu. Artinya yang pertama wujud nyata kasih adalah bahwa kita itu harus tidak boleh membalas kejahatan. Maka jangan kaget ketika nyuwun sewu fenomena yang terjadi, perlakuan yang terjadi itu kita kenapa diam? Karena sesungguhnya dalam rangka menghayati ini tadi enggak ada gunanya ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu enggak akan pernah selesai. Dan itu akan terjadi tambah ricuh kan gitu. Terus yang kedua, ternyata kasih itu juga bela rasa. Pak, apa kaitannya dengan moderasi beragama dengan bela rasa? Ternyata bela rasa itu sesungguhnya berbicara tentang merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu.
Ya kan, contoh kecil gini, ketika tetangga kita ada yang meninggal atau keseripan apapun lah bentuknya, mesti kita akan mengucapkan yang itu tadi, turut berduka. Kita merasakan bagaimana rasanya ditinggal orang yang kita cintai. Nah, berbela rasa itu merupakan merasakan apa yang orang lain rasakan, dan berbela rasa inilah yang akan mendorong kita untuk hadir dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, siapapun itu. Yaitu termasuk yang tadi saya sampaikan, orang yang jahat kepada kita. Terus yang ketiga yaitu membawa damai. Ada di teks kami itu bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Ternyata kata membawa damai itu diterjemahkan dengan kata membuat damai. Artinya apa? Artinya ketika kehadiran kita itu tidak boleh membawa kekacauan, tetapi sebaliknya yaitu hadir membawa kesejukan, membawa kebahagiaan, membawa keharmonisan dalam konteks realitas kehidupan kita. Yang tadi saya sampaikan itu kan bahwa menjadi garam dan terang itu tadi. Terus yang keempat lah ini yaitu kerendahan hati. Nah, apa kaitannya? Karena kerendahan hati itu akan memandang tidak akan pernah memandang diri kita itu orang yang paling hebat. Nah, ketika agama masih berpikir bahwa aku yang paling hebat, itu tidak akan pernah terjadi keharmonisan. Nah, maka dari itu kerendahan hati ini merupakan sebuah di mana kita itu memandang tidak akan pernah menilai diri kita itu orang yang paling hebat. Justru sebaliknya, kita saling membutuhkan, disadarkan di situ. Jadi nilai-nilai inilah yang sangat-sangat menarik sekali, dan ini juga menjadi sebuah spirit yang saya dapatkan, yang saya rasakan perjumpaan saya dengan Bapak Ibu angkat saya yang di Jombang itu tadi. Tanpa ini saya percaya nggak mungkin, nyuwun sewu ya, seorang haji yang mau memijiti saya, yang ibu yang mengeroki saya, kasih makan saya kan gitu. Nah, ini nilai-nilai di dalam nilai di dalam kekristenan itu tadi, dalam konteks moderasi beragama gitu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, untuk Bapak Amir dan Bapak Theo lagi. Bagaimana sih cara menjembatani perbedaan antara berbagai tradisi agama untuk mencapai dialog dan kerjasama yang lebih baik dalam masyarakat? Oke. Kalau kami atau saya itu merenungkan gini, bahwa untuk mencapai dialog dan kerjasama itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Ini penting sekali, karena dalam kerendahan hati itulah kita mengakui akan keberagaman dan perbedaan dari setiap individu maupun kelompok. Saya menghargai dan dan tentunya perbedaan itu juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, keyakinan, nilai-nilai atau pengalaman hidup yang berbeda-beda. Itu dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui keberagaman setiap individu maupun kelompok. Dan yang kedua, ini dialog yang didasari dengan kasih, sehingga memperkaya kita dalam sebuah proses penghayatan, pengenalan satu dengan yang lain. Dan saya percaya kok jembatan inilah yang penting yang kita bangun, nilai-nilai yang mungkin bisa kita kerjakan. Iya, ini sekaligus untuk closing statement ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Closing nih Pak. Oh iya, jadi tadi banyak hal yang disampaikan berkaitan dengan moderasi beragama. Yang jelas kita yang di depan ini, saya Pak Theo dan moderator ini sepakat bahwasanya moderasi beragama itu sangat tepat, cocok, relevan ketika
aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengucapkan terima kasih juga dengan para inisiator yang kemudian ada moderasi beragama. Yang jelas bahwasanya kita sebagai kaum milenial ini, mari, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi, kan kayak gitu. Mumpung ini kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kayak gitu kan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Mumpung masih kita diberi kekuatan, diberi kesempatan, marilah kita berbuat baiklah. Berbuat baik itu jangan berpandang bulu, jangan saya harus berbuat baik dengan siapa, saya harus demikian dengan si A si B. Ya, memang kadang orang yang kita kasih itu tidak kemudian akan membalas kebaikan dengan kita. Kadang juga saya sering kali mengalami hal demikian, Pak Tio. Ketika mungkin nuwun sewu, saya membantu orang lain, kemudian tidak harus orang yang saya bantu itu membantu saya. Kadang di lain tempat, bahkan Orang tidak, lain iya, orang lain itu kadang tidak langsung dengan kita, bahkan dengan keluarga kita. Satu ketika saya itu pernah tidak di sini, saya pernah membantu dia, ya menurut saya sih sedikit. Dia saat itu membutuhkan sepatu pada saat dia mau sekolah, mos saat itu. Kemudian saya ya bahasanya dia mau minjam, kemudian saya kasih karena saya ada yang lain, kayak gitu. Nah, di lain kesempatan ini kakaknya dia kemudian memberikan kepada saudara saya. Ya bukan berarti ini imbang, tidak, cuma ternyata ketika kita berbuat baik itu ya Gusti Allah mboten sare. Itu benar, itu benar. Jadi mari kita kampanyekan terus berkaitan dengan moderasi beragama, karena disitulah kita akan menghargai perbedaan. Toleransi kan seperti itu, menghargai perbedaan. Ketika tidak sama ya itu hal yang ya sunatullah, tidak terus kemudian kita sangkal, namun kita terima dengan baik, dan kita harus terus menyampaikan hal-hal yang baik ini pula. Begitu saya rasa. Mungkin tambahan sedikit ya, beberapa menit ya. Saya itu diingatkan ketika saya itu masih kuliah di STT Abdiel gitu, dimana ya waktu itu masih IAIN ya, belum UIN, masih IAIN, STT Abdiel yang bekerja sama dengan istilahnya kalau kami itu kan permasa, bukan senat gitu. Itu bekerja sama, berdialog, berdiskusi, ya kan. Dan kami datang, kita diskusi, begitu juga sebaliknya mahasiswa IAIN atau UIN ini datang ke kampus kami untuk diskusi. Lah artinya gini, inilah yang sebenarnya tradisi ini yang penting gitu loh. Dengan kehadiran kita juga bukan berarti kita itu mengamini dan mengikuti kan gitu, tetapi menjadi sebuah dialog yang positif untuk membangun keberagaman, membangun toleransi, perdamaian. Terus yang kedua, ingat loh, sesungguhnya kita itu seperti di akuarium, Pak. Gitu. Kita itu sebenarnya di akuarium. Terkadang mungkin ikan itu cuek terhadap orang yang melihat kita, yang melihatnya. Tapi orang itu selalu melihat ikan-ikan itu. Begitu kita. Ketika baik dalam konteks mungkin komunitas kita, baik dalam lebih skala besar, yaitu mungkin wilayah kita, itu menjadi sorotan orang-orang. Nah disinilah menjadi sebuah momentum, harapannya pada siang ini menjadi sebuah momentum di mana ketika orang itu melihat bahwa komunitas kita, tempat kita berada, itu melihat satu keindahan, itu tadi. Karena hidup kita, setiap langkah hidup kita, bahkan nyuwun sewu, ambekane dewi saja diperhatikan orang. Kalau kita salah langkah sedikit aja, wah kayak gitu rasanya, kan itu kan. Oleh sebab itu, ya goal kita, langkah kita adalah ya kita dengan tempat kita masing-masing lah, kita betul-betul serius gitu loh.
serius sehingga menjadi contoh, menjadi teladan dan menjadi jendela kehidupan yang indah bagi orang lain. Kurang lebih seperti Iya. itu dari saya. Terima Kalau kasih. masih ada waktu terakhir ini ya quote yang sangat luar biasa dari guru bangsa kita bahwa agama itu kan sangat-sangat melarang perpecahan, Betul. bukan Iya. perbedaan. Iya. Sepakat Pak Theo? Betul. Selamat siang, Salim. Ya, terima kasih. Ye. Demikianlah podcast kami. Terima kasih kepada pendengar yang telah menemani dalam podcast kali ini. Mari kita terus menjaga semangat moderasi beragama dan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih dan salam harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.